statusnya keringanannya untuk status orang yang tinggi lah gitu. Yang kita sesalkan adalah ini Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Dulu kemana mereka ketika FA ditangkap, ditahan, pada saat AS ditangkap, ditahan, ketika lagi proses hukum, kemana mereka? Apakah mereka ada bilang bahwa kedua orang ini tidak berhak ditahan atas alasan kemanusiaan, atas kekerasan anak? Tidak ada. Jadi artinya belum lagi orang-orang miskin yang lain. Bang Marif melihat ada intervensi kepada Komnas. Hai semuanya, kenalin aku Nabila Nashwati Putri. Jadi hari ini kita bakalan diskusi singkat bareng Time. Dan kali ini kita kedatangan dua narasumber kece nih. Kenalin dong narasumber pertama. Hai, aku Zalika dari program studi Teknik Sipil tahun 2022 dan temen aku. Hai, aku Friana Ulfa dari program studi Teknik Sipil angkatan 2022. Oke, hai Zalika, hai Ulfa. Jadi di sini kita bakalan ngebahas sesuatu yang lagi viral nih. Kalian tahu nggak sih kasus apa nih yang lagi sering dibicarain di negeri ini? Sambo nggak sih? Sambo lah. Lagi booming. Nggak pernah berhenti kayak. Iya, bener banget si kasus Sambo nih. Pasti semuanya udah pada tahu lah ya. Tapi kali ini kita nggak bakal ngebahas si Sambonya. Kali ini kita bakal ngebahas istrinya, Ibu PR. Nah, kalian tahu nggak kalau misalkan ada seorang ibu yang mencuri demi anaknya dan dia malah ditahan bareng anaknya juga? Atau kasus ibu yang ada di Sulawesi, dia juga di penjara bareng anaknya. Kalau misalkan kita singgung ke kasusnya Ibu PR ini, pasti kalian tahu lah ya. Kalau misalkan Ibu PR dia dibebasin karena alasan kemanusiaan. Nah, karena itu bikin aku berpikir nih, kok boleh gitu? Sedangkan yang ibu tadi dia tetap di penjara malah barengan dengan anaknya. Berarti hukum di Indonesia hanya berpihak ke yang berkuasa dong, yang punya status sosial tinggi, sosial yang tinggi, kayak selebritis itu, tahu kan? Tapi aku pernah dengar tentang kasus almarhum Vanessa Angel yang dimana waktu itu dia juga ditahan dan dia lagi juga punya anak yang masih berusia sekitaran 3 bulan, yang masih dikategorikan bayi. Kenapa dia tidak dibebaskan dengan alasan kemanusiaan tersebut? Nah, itu tuh yang bikin aku bertanya-tanya, kok hukum di Indonesia hanya berpihak ke yang berkuasa aja, sedangkan yang di bawahnya malah diperlakukan semena-mena, ya nggak sih? Nah, aku mau tanya nih, kalian tahu nggak sih kasus Ibu PR ini ramai dibicarain di negeri ini tuh mulai kapan, terus kapan ditahannya gitu? Kalau menurut berita-berita yang aku baca itu kayak booming tuh tanggal 30 Agustus tahun 2022 ya. Nah itu Ibu PR juga di berita itu dibilang kalau dia ditahan di Polres Lampung Utara, tapi ya dibebasin karena alasan kemanusiaan. Iya, kemanusiaan. Oke, aku ada pertanyaan nih buat si Ulfa. Menurut Ulfa, ibu-ibu yang ada di Indonesia tuh punya hak yang sama nggak sih buat dibebasin juga karena alasan kemanusiaan itu? Iya. Kemudian pada dasar hukum di Indonesia yaitu semua masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama, dan pada pasal 31 KUHP yaitu tentang penangguhan penahanan. Nah, di situ para seluruh ibu di Indonesia memiliki hak yang sama untuk mengajukan penangguhan penahanan tersebut. Tetapi pada kenyataannya pada penangguhan tersebut hanya diberikan cuma buat orang-orang yang statusnya keringanannya untuk status orang yang tinggi lah gitu kan, memiliki kekuasaan. Ya kayak yang lagi kita omongin nih kan. Nah, aku juga ada pertanyaan nih buat Zalika. Menurut Zalika tuh penegakan hukum di Indonesia tuh yang salahnya tuh penegak hukumnya atau hukumnya gitu? Kalau menurut aku sih lebih ke penegaknya sih, para penegaknya, karena kan nggak mungkin juga
pejabat-pejabat Indonesia ini bikin hukum asal-asalan, pasti Ya. kan udah jelas dan tertata. Tapi itu lebih banyak penyelewengan tuh di para penegaknya kan. Iya, benar. Lebih ke penegaknya sih. Nah, setuju tuh. Kalau misalkan penegak hukumnya yang salah, pasti hukum yang dilaksanain juga bakalan melenceng gitu kan. Oke, ternyata diskusi singkat kita ini sangat menarik ya. Ya. Makasih banyak buat Zalika dan Ulfa yang udah mau diajak diskusi bareng. Makasih juga buat Kak Nabila udah mau nanya-nanyain Ya. pendapat kita. Oke. Nah, itu aja diskusi singkat kita podcast Time bareng Time. Buat kalian yang nonton, makasih banyak udah meluangkan waktunya buat nonton. Nah, itu aja. Sekian dari kami. Dadah. Dadah.